Halo, nama aku Muhammad Res Kurniasiombing, NIM 2904043. Kali ini, sebagai tugas UTS dari mata kuliah dasar-dasar Public Relation, kita akan membahas mengenai sejarah Public Relation. Sebelum kita menggali lebih dalam, kita sebelumnya kudu tahu dulu pengertian Public Relation itu apa. Nah, pengertiannya ini tuh banyak yang ngatain kalau Public Relation ataupun humas itu adalah proses interaksi antara organisasi dengan masyarakat dalam menciptakan opini publik, menanamkan pengertian, menanamkan persepsi, juga menumbuhkan motivasi dan menciptakan partisipasi publik. Menurut Colson Thomas, public relation itu adalah sebuah proses ataupun aktivitas terencana yang memiliki tujuan untuk menjalin komunikasi antara organisasi dan pihak luar organisasi. Nah, pihak luar yang di sini itu dimaknai sebagai masyarakat ataupun pihak lain yang memang menjalin hubungan dengan perusahaan. Pengertian lain juga menyebutkan bahwa public relation itu adalah interaksi dan juga upaya menciptakan opini publik sebagai input bagi kedua belah pihak. Public relation ini sendiri itu adalah profesi profesional dalam bidang komunikasi, juga memiliki tugas untuk mendorong tercapainya tujuan organisasi secara tepat dan terencana, juga secara terus-menerus. Nah, sekarang kita masuk ke sejarah public relation di dunia internasional. Banyak acuan yang membicarakan mengenai sejarah public relation ini. Nah, public relation itu sendiri mulai dipraktikkan di akhir abad ke-19 menuju awal-awal abad ke-20. Nah, dulu tuh disebut public relation itu sebagai publicis. Dulu publisis yang paling terkenal itu bernama Finis T. Barnum. Dia itu hidup dari 1810 sampai 1891. Sebenarnya dia itu bukan PR yang profesional, malah dia itu adalah seorang pemilik sirkus yang keji di abad ke-19 karena sering menggunakan cara sadis dalam mempromosikan pertunjukan sirkusnya. Nah, dia melakukan teknik public relation itu yaitu dengan menggunakan cara untuk mengajak seorang budak keturunan Afrika Amerika yang buta dan lumpuh bernama Joyce Head. Nah, identitas Head ini dia palsukan untuk kepentingan pertunjukan sirkusnya. Nah, Head ini diberitakan sebagai wanita berumur 160 tahun yang merupakan mantan perawat George Washington yang merupakan presiden pertama Amerika Serikat. Nah, padahal Head itu meninggal di tahun 1836 dengan usia tidak lebih dari 80 tahun. Berarti kan dia melakukan pembohongan publik kan. Nah, Barnum pun gak mengelak di saat media menyerang dia. Menurutnya itu dia lakukan demi kepentingan sirkusnya. Buttrick sendiri di tahun 2013 menyatakan bahwa ada dua orang figur yang penting dalam public relation. Yang pertama adalah Ivy Ledbetter-Lee yang merupakan bapak PR dunia, dan yang kedua ada Edward Bernays. Pertama kita masuk ke bapak public relation dunia, yaitu Ivy Lee. Nama kepanjangannya itu adalah Ivy Ledbetter-Lee. Lahir tahun 1877 dan meninggal di tahun 1934. Nah, Ivy Lee ini tuh adalah seorang jurnalis. Di tahun 1904, ia dengan George Parker yang juga merupakan mantan jurnalis bermitra dan membuka tempat konsultasi public relation mereka sendiri dengan nama Parker and Lee. Nah, Lee ini tuh menjadi penasihat bagi perusahaan-perusahaan besar yang di kala itu sedang diserang berbagai peristiwa. Nah, dia itu mengambil langkah dan pendekatan yang berbeda dengan beberapa jurnalis lain di masa itu. Karena menurutnya, pebisnis besar, perusahaan besar itu tuh lebih baik berkomunikasi dan lebih baik terbuka secara transparan di hadapan publik daripada harus berdiam diri dan tidak mengatakan apa-apa. Di tahun 1906, Parker dan Lee itu mendapatkan klien pertamanya, yaitu Pennsylvania Railroad Company. Nah, company ini itu terkenal dengan sifatnya yang betul-betul tidak terbuka, betul-betul tidak transparan, dan tidak suka berbicara kepada publik. Nah, ketika bekerja dengan perusahaan ini, Lee itu akhirnya merilis public release pertamanya. Public release ini itu dibuat menyusul tabrakan yang menewaskan 50 orang. Pernyataan ini tuh terbuka dari perusahaan kereta api Pennsylvania yang diterbitkan di New York Times dan mendapatkan penghargaan dari masyarakat atas keterbukaan dan kejujurannya. Dari sini pun
Lee menunjukkan manfaat komunikasi yang baik, terutama kepada perusahaan dan masyarakat. Nah, di sini untuk mempertegas pendekatan komunikasinya berbeda dari yang lain, Lee mendeklarasikan Declaration of Principle. Nah, deklarasi ini dinyatakan kepada para editor surat kabar untuk mempertegas caranya dalam bekerja. Isinya itu sendiri kurang lebih sebagai berikut. Public relation bukanlah praktik biro pers rahasia. Semua pekerjaan dilakukan secara terbuka. Kami bertujuan memberikan berita. Public relation juga bukan agen iklan. Jika Anda berpikir apa yang kami informasikan tidak berguna bagi Anda, maka janganlah diikuti. Apa yang kami informasikan adalah akurat. Detail informasi pembahasan yang dibutuhkan pers akan kami sediakan dengan jelas dan tegas. Setiap editor akan dipandu untuk mendapatkan klarifikasi dari setiap pernyataan fakta dengan hati-hati. Dengan tegas dan jelas, kami menyatakan bahwa perencanaan kami adalah yang sebenarnya terbuka dan berdasarkan pengawasan dan institusi publik. Tujuan kami adalah menyalurkan informasi yang akurat dan jelas bagi pers dan masyarakat Amerika Serikat. Informasi itu sendiri memiliki nilai dan kepentingan yang patut untuk diketahui dari publik. Itu semua adalah isi dari Declaration of Principle yang dibuat oleh Ivy Lee. Nah, bagian penting dari deklarasi ini tuh adalah pernyataan bahwa PR akan berbeda. Hal ini pun menandai revolusi hubungan antar bisnis, pers, dan publik. Tidak ada lagi istilah public be damned, namun istilah yang ada sekarang adalah the public be informed, atau publik akan diberi informasi. Bagaimana dengan sejarah perkembangan public relation di Indonesia? Menurut Alwi Dahlan sendiri, perkembangan public relation di Indonesia itu dimulai di tanggal 18 Agustus 1945. Di kala itu, Soekarno sebagai Presiden pertama Indonesia memutuskan menunda sidang panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Alasan penundaan tersebut karena Bung Karno ingin memberi penjelasan kepada pers mengenai pemilihan presiden sebelum membahas perumusan rancangan undang-undang dasar. Nah, setelah itu kegiatan PR mulai dilembagakan karena dilakukan lebih banyak untuk urusan keluar organisasi. M. Linggar Anggoro juga mengungkapkan bahwa praktik PR itu udah ada di Nusantara bahkan sejak kedatangan Belanda. Menurut Linggar, salah satu contoh praktik PR adalah pernyataan Panembahan Senopati yang menyebutkan bahwa beliau dan keturunannya kelak akan menjadi pasangan dan dilindungi oleh Nyai Roro Kidul. Selain pemerintahan, publik juga mulai ikut menerapkan konsep PR di dalam dinamika kehidupannya. Di antara tahun 1950 hingga 1960, ada beberapa istilah berkaitan dengan PR, yaitu penerangan, propaganda, dan agitasi. Sekitar akhir tahun 1959, berdiri jurusan publisistik Fakultas Pengetahuan Masyarakat di Universitas Indonesia, dan di akhir tahun 1960 muncul istilah komunikasi pembangunan dan komunikasi penunjang pembangunan. Di kalangan ABRI juga, yang sekarang kita kenal sebagai TNI, sekitar tahun 1970 muncul istilah ABRI masuk desa. Era public relation modern di Indonesia itu ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008. Lewat undang-undang yang disahkan di tanggal 3 April 2008 tersebut, Indonesia menjadi negara kelima di Asia dan ke-76 di dunia yang resmi mengadopsi prinsip-prinsip keterbukaan informasi. Keberadaan undang-undang tersebut berdampak langsung terhadap kinerja public relations secara keseluruhan di Indonesia. Ya, tadi semua adalah kurang lebih sejarah singkat perkembangan public relation di dunia dan juga di Indonesia. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengar, dan semoga info yang telah aku sebarkan itu dapat bermanfaat bagi teman-teman semua yang sudah mendengarkan. Terima kasih.